saya Dery Ginanjar. Di sini saya sebagai Operation Manager, saya yang mengurus semua divisi-divisi di perusahaan ini. Di sini kita ada 5 brand. Yang satu Gunbogi itu sebagai all you can eat konsepnya. Yang kedua Kopi Menteng. Nah ini ya kopi lokal yang kita jual. Yang ketiga Burger. Itu kita jual burger yang harganya relatif rendah. Kemudian ada daging sapiku, kita jual daging dengan berbagai daerah asal seperti US, Wagyu, lokal, ada dan olahan. Dan yang terakhir Mobuba, ya, yang kita jual minuman yang sedang happening saat ini yang ada ubah-ubahnya seperti itu. Jadi kita memang senang kuliner. Jadi ada beberapa partner kami yang memang senang ini, senang itu, dan kita gabungkan. Kenapa nggak dibuka sesuai kebutuhan konsumen saja ya? Jadi kami merasa waktu itu rame di all you can eat, penjamur di mana-mana. Pokoknya di seluruh penjuru kota pasti ada all you can eat dengan berbagai merek dan berbagai ciri khasnya. Akhirnya kami mantap untuk buka all you can eat. Kemudian yang kedua kopi, seperti Mas ketahui, kopi itu banyak juga. Gitu. Perkembangannya sangat pesat semua kopi, bahkan jangankan kota, di penjuru-penjuru daerah aja itu sudah ada itu untuk kopi, makanya kita buka kopi. Dan burger kita sempat terinspirasi dari burger, banyak burger jalanan yang cukup banyak diminati, dan kita juga pengen merasakan kunjungan yang bagus seperti tempat burger tersebut. Kemudian boba, banyak juga boba di mana-mana, bahkan ada brand yang baru terkenal dan sekarang sudah cabangnya sudah banyak di mana-mana. Gitu. Dan yang terakhir kita juga mau membentuk imported daging, tapi kita dari bawah dulu, makanya kita jualan daging mentah seperti brand kita ini daging sapi. Daging sapi itu. Ya, dari awal itu sebenarnya nggak terkait dengan bumbu. Oh, tidak terkait. Jadi kita benar-benar pengen supply daging ke beberapa restoran. Kita benar-benar pengen fokusin jual daging. Supplier. Iya, supplier. Begitu. Jadi waktu itu sih kita merasa kalau ya udah, kalau semua brand kita mampu penimbaran yang kita bantu. Begitu. Kalau ini kita baru jadi Desember tanggal 31 Desember 2019 itu kita baru ya. Nah, tapi waktu itu memang kita ada yang difokusin 3 brand dulu karena kebetulan ramai sekali waktu itu gitu. Jadi kami belum terlalu fokus ke yang 2, baru yang 3. Yang 3 itu baru Gunbogi, Kopi Menteng sama Mobuba. Saya pernah di perusahaan-perusahaan yang cukup besar, itu seperti di restoran steak, yang kantornya di daerah Jakarta Selatan. Kemudian yang di Momo, Boga Group, dan lain sebagainya, cukup banyak. Gitu. Jadi waktu itu sistemnya tidak hanya di depan, kan saya basic itu sebagai manajemen, gitu. Kemudian sistem di sana itu kalau mau naik level harus bisa di belakang. Akhirnya saya belajar di belakang, belajar di depan, belajar di bar, semua divisi dipelajari sampai masuk ke arah office. Dan di situ saya belajar sebagai project manager. Oke, yang pertama itu Gunbogi. Waktu itu Gunbogi kan ya lebih sebetulnya, tapi karena pandemi ini kita fokusnya jadi ke ala carte. Dan produk yang diunggulin itu yang banyak diminati adalah steak. Jadi steak yang kita pakai itu adalah steak dari tergantung permintaan customer. Kita ada US, Wagyu, dan Australia. Dan yang menarik di sini kita punya herb homemade sendiri gitu. Jadi kita punya campuran bumbunya steak yang tidak ada di tempat lain. Dan kita juga menggunakan minyak truffle yang jarang digunakan juga di tempat lain karena memang harganya yang tinggi. Tapi karena kami pengen customer merasa puas dengan pengalaman yang baru, minyak truffle ini kami pakai minyak tersebut. Dan berikutnya adalah Kopi Menteng. Nah, untuk Kopi Menteng kita
menggunakan campuran Arabica dan Robusta. Di sini yang paling diminatinya itu adalah kopi Sunda Kelapa. Wih, Sunda Kelapa apa itu? Ya, itu dia pakai bahan kelapa. Itu cukup diminati karena rasanya yang manis dengan gula aren. Itu perpaduannya jadi sempurna. Nice. Kekinian ya. Kekinian. Ya, kebanyakan yang kita juga sering coba di tempat-tempat lain itu ada santannya. Tapi kalau kita nggak ada. Oke. Sini juga ada kopi susu cappuccino seperti itu, yaitu relatif sama tempat lain. Cuman memang pilihan kopi kami itu ada sendiri gitu. Itu yang membedakan. Dan campurannya itu, karena kopi itu kan tergantung campuran. Berapa persen Robusta, berapa persen Arabica. Untuk daging sapiku, nah ini kita menjual frozen dan di situ juga ada beberapa daging dari US, dari lokal, dari Wagyu, gitu, dan Australia. Dan yang paling banyak diminati itu yang US karena kita jualnya relatif murah. Itu yang US ini, terus dagingnya udah terbukti empuk. Karena kita setiap kali kita mau pesan produk, kita coba dulu gitu. Misalkan kita pesen Australia dengan brand-brand tertentu kan banyak brandnya, kita pasti coba dulu, kalau tidak cocok kita nggak jual. Karena kita pengen dipercaya sama konsumen. Jadi ketika dia beli daging di sini pasti harapannya kan ya, dan itu yang pengen kita wujudkan. Pertimbangannya banyak ya, termasuk karyawan yang sama. Semua perusahaan pasti berat dengan karyawan, kita nggak mau keluarin karyawan. Jadi waktu itu kita fokus apa sih yang paling diminati sama konsumen, karena WFH ya, work from home itu, dan juga mereka sangat menjaga kualitas makanan. Jadi kebanyakan mereka masak di rumah, gitu. Makanya kita jual siapkan daging frozen dan bisa masak di rumah. Atau kita juga ada yang sudah dinunggui, jadi tinggal praktis masak di rumah, instan. Customer pada saat pandemi itu dia lebih baik masak makanannya sendiri daripada dia beli jadi. Yang saya pelajari sih seperti itu, dan terbukti dengan rame-rame kemarin pandemi, produk kami terjual cukup bagus dengan omset 1 bulan yang lumayan sangat membuat kami puas gitu. Jadi pada momen bulan Maret itu kita sudah merasakan customer itu sudah berkurang karena mereka khawatir kalau makan di luar tertular virus tersebut gitu. Nah, di situ kami mulai lihat ke belakang, ke back office gitu. Maksudnya kami lihat sepertinya ini harus dirombak gitu. Maksudnya kita harus jual menu-menu yang memang mempunyai margin yang tinggi saja gitu. Tapi kalau costnya terlalu tinggi ya kita kurangin gitu. Kemudian selain dari itu kan kami berpikir bagaimana caranya beberapa aspek ini harus terpenuhi. Aspeknya itu diantaranya karyawan tidak kita cut atau tidak kita resign gitu. Kemudian perusahaan tetap mempunyai margin, dan setelahnya kita tidak terlalu banyak mengeluarkan pembelanjaan. Itu yang kita pikirkan ya, makanya dari situ kita mulai lihat lagi sistem COGS kita mulai sortir produk kita yang sepertinya bagus untuk dijual dan kurang tepat untuk dipertahankan gitu. Makanya kita mulai mensortir produk-produk yang memang menurut kami itu bagus untuk dipertahankan. Nah, kemudian kita juga melihat keluar, selain tadi dari dalam kita lihat COGS, kita melihat keluar juga. Di luar itu yang paling banyak masih rame didatengin sama konsumen itu, kalau tidak supermarket, pusat pembelanjaan seperti itu apotek. Kalau apotek di brand kita nggak ada produk-produk kesehatan, kita hanya ada mungkin kalau di swalayan itu saya lihat kayak daging-dagingan gitu cukup laku juga. Makanya dari situ kita fokuskan, ini sepertinya harus berubah nih langkahnya gitu. Kita sudah nggak bisa mempertahankan produk-produk walaupun kita sudah masuk habis-habisan di Instagram, promosi gitu segala macam, tapi feedbacknya akan kecil gitu, sudah terasa gitu. Walaupun kita merubah dari all you can eat ke rice bowl yang kita jual, tapi tetap tidak begitu
signifikan perubahannya. Nah dari situ, dari pertimbangan keluar tadi yang saya lihat swalayan cukup ramai dikunjungi, baru dari situ kami membuat keputusan ini kayaknya harus difokusin atau harus diperbanyak item-item daging sapiku gitu. Nah ini mungkin suatu kesempatan bagi perusahaan kami karena kita langsung buka brand yang banyak, akhirnya ada yang bisa dinaikin, ada yang memang harus ya tetap dipertahankan tapi tidak terlalu ditonjolkan gitu. Nah waktu itu brand daging sapiku ini yang kita tonjolkan, kita mulai membenah, kita beli alat-alat diperlengkap supaya customer percaya seperti alat vakum, mesin potong supaya potongan kita bagus, dan kita mulai packing dengan standarisasi higienitasnya, dan kita mulai pasarkan, kita mulai buka di Shopee, kita mulai buka di Tokopedia, di Instagram kita perkenalkan, kemudian kita blast, brosur, dan WA, price listnya sama kenalan-kenalan kita, dan disitu alhamdulillah semenjak kita lakukan hal tersebut brand daging sapiku itu langsung naik gitu, bahkan omset per bulannya itu mengalahkan brand-brand yang awalnya sudah naik seperti Bundogi dan sebagainya gitu. Nah daging sapiku ini sekarang sudah terbukti bahwa kalau kita melihat kebutuhan konsumen pada masa pandemi ini, ternyata mereka lebih banyak masak atau mengolah suatu produk sendiri gitu. Jadi tidak beli jadi di luar gitu, karena waktu itu mungkin mereka krisis kepercayaan juga gitu, takut inilah takut itulah kalau beli masakan di luar gitu. Makanya mereka produksi sendiri di rumah, masak sendiri di rumah, dan daging sapiku ini menjadi tujuan yang tepat mungkin bagi sebagian customer. Nah itu yang sudah kami lakukan, ternyata membuahkan hasil dengan sales yang cukup membuat kami puas. Dan di masa new normal ini, nah kami kembali lagi bahwa kami gencar-gencaran promosi di IG gitu. Kami juga promosikan lagi price list selalu kepada konsumen yang sudah beli kepada kami gitu. Dan juga ya kita menjaga eksistensi kita lah gitu di media sosial, nah, supaya customer yang waktu itu beli reguler, beli lagi continue gitu, masih tetap berlangganan kepada kami. Ya kami coba tidak idealis, kami coba fleksibel, yang mana sih yang bisa kita fokuskan. Walaupun sangat berat, tapi ternyata ketika dijalani ya hasilnya bagus. Betul, Mas, itu salah satu kelebihannya. Jadi kalau kita ada brand, ada yang kuat, ada yang lemah, dan disubsidi lah yang lemah itu. Jadi masih bisa berjalan hingga saat ini. Oke, kalau mau ubah ya kita ikut juga yang sekarang kan kaum milenial senang rumah ubah, ya happening di mall ada, di daerah ada, di kota-kota sudut kota juga ada. Dan kita pengen melengkapi di satu tempat, kita jadi ada semua gitu. Dan kita untuk boba ini semuanya rekomen karena kita menggunakan produk-produk premium, bahan baku premium, dan ini juga kita kerjasama sama orang yang sudah bekerja di restoran asing yang sudah dikenal, minum maksudnya bar asing yang kopi, ya, Starbucks. bahan bakunya. Muguba itu kalau lihat dari penjualan itu kebanyakan cookies and cream dan taro. Ini yang banyak diminati oleh anak-anak milenial sih. Betul. Ya. Kalau untuk yang satu lagi mau burger gimana Mas penjualan? Ya mau burger itu cukup bagus juga untuk mau burger. Kita coba hadirkan burger yang tidak terlalu mahal, yang pastikan penuh, tapi dengan rasa yang cukup enak lah, dan kemasan yang simpel juga. Dan ini daging ngolah sendiri ya? Daging ngolah sendiri karena kan dari daging sapiku itu ada bahannya. Kita menggunakan bahan yang memang terkoneksi dari daging sapiku, dan kita dan kami olah dengan rasa yang cukup enak. Jadilah burger seperti itu, dan harganya pun relatif murah, terjangkau. Kisaran harga dari 20 sampai 30 ribu.
terjangkau ya. cukup terjangkau, dan kita juga variatifnya banyak, ada cheese, ada spicy, ada double. Kita saat ini kalau untuk fokus ya kita daerah Bintaro, karena kita menerima free delivery minimal 2 item untuk jarak 2 km. 2 km 2 item free delivery. Free delivery kita antarkan langsung. Tapi kalau untuk Jakarta Barat, Jakarta Timur itu ada juga. Kita sempat di Pesanggrahan. Pesanggrahan ya. Dan ada lagi saya agak lupa daerahnya apa, itu di Jakarta Timur. Itu bisa juga. Oke, ada juga yang order sejauh itu ya. Pick up pakai Gojek. Oke. Gitu, dan ya tentunya ongkosnya customer yang bayar. Jadi mungkin begini, beliau pernah datang ke sini, customer tersebut nyoba daging kita yang pakai bumbu, kita kan jual pakai bumbu, dan menurut beliau enak, habis itu dia pesen terus. Oke, jadi untuk meat lovers atau konsumen yang mau mencoba produk kami, silahkan datang langsung untuk mencoba kopi, boba, burger, dan brand kami yang lain di Fresh Market Bintaro Emerald, Ruko PRA 12, itu di pintu barat. Dan bagi customer yang senang dengan daging atau mau mencoba daging marinasi kami, silahkan juga datang ke Ruko, atau kalau lebih pagi kita bisa datang ke kios pasar Fresh Marketnya di PE KN 17 begitu. Dan juga kalau misalkan mau lihat promo yang berlangsung dari kami, update-nya bisa dilihat di Instagram gungrogi_Indonesia. Dan kalau mau order melalui Tokopedia atau Shopee juga bisa, dua-duanya itu search saja daging sapiku _Bintaro.